Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan untuk pembahasan kitab yang kedua di kesempatan malam hari ini, kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Ustazuna Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Telah kita bahas berkenaan dengan adab pertama bagi seorang penuntut ilmu, yakni ikhlas, niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, bahwa semata-mata dia berniat di dalam menuntut ilmu ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga niat yang ikhlas dibarengi adalah niat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, niat agar dia juga bisa untuk mengamalkannya, dan niat agar dia juga bisa untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Demikian juga niat agar ilmu ini tetap terjaga. Itu beberapa komponen niat yang ikhlas yang perlu untuk kita hadirkan di saat kita hadir pada kegiatan menuntut ilmu agama, baik itu di masjid maupun di majelis-majelis yang lain. Manakala aktivitas kita menuntut ilmu agama, untuk tidak melupakan, karena ini adalah kunci ilmu yang paling utama, ya, adalah niat ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dan sedikit menambahkan pembahasan tentang niat yang ikhlas, disebutkan di kitab ini, ya, penulis menyebutkan bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau mengutip perkataan Ibn Jama'ah rahimallahu ta'ala, bahwa niat yang baik, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah. Niat juga untuk beramal dengannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahli ilmu berupa keridhaan dan karunia-Nya yang. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi. Seperti apa? Seperti untuk mencari kepemimpinan, mencari jabatan, kehormatan, dan harta. Juga dia maksudkan untuk berbangga di hadapan teman-temannya, dipuji, diagungkan manusia, atau ingin menjadi pemimpin di majelis dan yang sepertinya. Maka ini adalah niat-niat yang buruk, ya. Sehingga untuk kita ingat-ingat bahwa niat yang ikhlas tadi adalah murni mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dibarengi dengan apa? Ingin beramal dengannya, menghidupkan syariat, serta menghiasi hati kita, yakni menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan adab yang kedua. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, adab yang kedua adalah membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang jelek. Yang demikian itu agar hatinya siap dalam menerima ilmu, siap menghafal ilmu, dan merenungi makna-makna dan hakikat yang dikandung ilmu tersebut. Jadi hal yang perlu untuk kita lakukan selanjutnya, selain dari menghadirkan niat yang ikhlas, adalah tathhir wi'a'il ilm, membersihkan hati kita, membersihkan wadah ilmu, tempat ilmu itu berdiam kelak, yakni hati kita. Jadi
kalau tempatnya ini kotor, dan ilmu adalah sesuatu yang berharga. Al ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah sesuatu yang sangat agung, maka tak layak kalau ditempatkan pada sesuatu yang kotor. Hati juga demikian. Manakala masih ada di hati kita ya penyakit-penyakit hati seperti disebutkan oleh penulis di sini, ada iri, ada dengki, keyakinan yang buruk, akidah yang buruk, demikian juga akhlak yang buruk, itu muaranya adalah dari hati, maka ilmu itu sulit untuk dia pahami. Mungkin dia paham ya, sekedar hafal konteks syariat, hafal dalil, hafal pendapat para ulama, tapi apa yang dia hafal tersebut tidak akan memberikan keberkahan, dan apa yang dia pahami tersebut tidak menjadikan hatinya semakin takut kepada Allah. Karena hakikat ilmu itu, orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang ketika dia terus belajar, maka kelak hasilnya ia akan semakin merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah taala itu siapa? Orang yang berilmu. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ilmu yang dia pelajari pada akhirnya menjadikan dia semakin berani bermaksiat ya, tidak memiliki rasa takut, semakin buruk akhlaknya, itu tanda dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin pada pandangan manusia dia dianggap sebagai orang berilmu karena telah menyandang gelar pendidikannya, atau mungkin karena hebatnya dia di dalam berbicara, di dalam berpidato, barangkali menurut pandangan manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu adalah manakala mereka yang mendengar firman Allah, mereka yang mendengar sabda Rasulullah, mereka yang mendengar ilmu-ilmu syariat ini, kemudian dia praktekkan dan hasilnya menjadikan dia semakin bertambah, hatinya semakin takut kepada Allah. Itulah orang yang berilmu yang sesungguhnya ya. Jadi ini yang perlu untuk kita perhatikan, bersihkan hati dulu ya, bukan berarti nunggu bersih baru belajar, ya, artinya sembari kita proses belajar menuntut ilmu ya, juga kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotori hati. Dan yang mengotori hati kita itu sumbernya ada dua ya. Penulis ini menyebutkan detailnya tapi tidak menyebutkan garis besarnya. Yang mengotori hati kita itu ada dua. Yang pertama adalah syubhat ya. Syubhat ini adalah perkara-perkara yang kemudian pada akhirnya menjadikan kita berpaling dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan induk dari syubhat di sini adalah syirik, demikian juga kebid'ahan. Manakala hati seseorang masih bergelimang dengan kesyirikan, demikian juga dengan kebid'ahan, maka sulit untuk mendapatkan hakikat ilmu yang benar, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak syubhat ya, yang intinya menjadikan seseorang itu berpaling dari ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswas syaitan, demikian juga waswasnya manusia, yakni godaan-godaan manusia yang mengalihkan kita untuk tidak beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua masuk dalam kategori syubhat-syubhat yang harus kita hindari. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang tidak jelas tuntunannya, tidak jelas dalilnya ya. Demikian juga dengan keyakinan-keyakinan yang sudah sangat jelas bid'ahan atau kesyirikannya. Maka ini semua bila diikuti perkara-perkara syubhat tersebut, hanya akan semakin mengotori hati seseorang yang pada akhirnya menjadikan dia
berpaling dari iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengotori hati seseorang selain syubhat adalah syahwat. Ya, adalah syahwat. Allah ciptakan kita memiliki syahwat. Syahwat di perut kita, syahwat pada kemaluan kita. Ya, syahwat pada anggota tubuh kita ini. Namun bila mana ini tidak diarahkan kepada hal-hal yang dibenarkan dalam syariat Islam ini, diarahkan kepada hal-hal yang terlarang, maka ini jelas akan semakin mengotori hati kita. Syahwat kemaluan, kalau memang ini dialihkan kepada sesuatu yang haram, ujungnya adalah melakukan dosa besar, perzinahan. Syahwat perutnya, ketika dia terus berupaya untuk memenuhi syahwat perutnya ini, maka dia tidak akan memperhatikan lagi nanti mana makanan minuman yang halal dan haram. Yang penting dia makan. Bagaimana caranya? Dia dapatkan makanan, sudah mengikuti syahwatnya. Demikian juga syahwat yang berupa keinginan untuk mencari jabatan, popularitas. Mengejar jabatan akhirnya jatuh dalam perbuatan yang dilarang, melakukan suap, ya, kemudian juga tindakan korupsi dan yang semacamnya. Yang seperti ini adalah perkara-perkara yang akan mengotori hati seseorang. Jelas itu adalah maksiat, ya. Jadi intinya yang menjadikan hati kotor itu adalah maksiat, dosa. Yang mengotori hati adalah dosa. Ya, kalau macamnya tadi, sumber-sumber dosa itu bisa berupa syubhat tadi, pemikiran ataupun godaan-godaan yang menjadikan kita tidak beribadah dengan benar kepada Allah, atau syahwat-syahwat yang menggiring kita kepada kemaksiatan. Jadi ini untuk kita sadari bahwa yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita ada syahwat, maka arahkanlah kepada hal yang dihalalkan, dan untuk tidak terus mengikuti hawa nafsu, syahwat tadi yang pada akhirnya nanti kita salah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis menyebutkan ya kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan yang buruk. Ini contoh ya, syahwat, syubhat, demikian juga akhlak yang jelek. Ini sumber yang menjadikan hati semakin kotor. Jadi ini untuk kita bersihkan terus, dan obat dari hati yang kotor, ya, karena yang mengotori hati adalah maksiat, maka akan bersih dengan apa? Dengan taat, dengan taubat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbanyak istighfar. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, idza aznabal abdu ya nukitat nuktatan sauda. Seorang hamba yang melakukan satu dosa akan ada noktah hitam di hatinya. Terus kalau dia bermaksiat, melakukan dosa, hitam-hitam sampai mungkin benar-benar menghitam, yang pada akhirnya tidak mau lagi menerima kebenaran. Fa in taba wastaghfar, namun bila kemudian dia bertaubat, dia beristighfar, terus dia akan mulai dibersihkan hatinya dengan istighfar tadi, terus menerus sampai kemudian bersih kembali. Jadi ya demikianlah kondisi hati manusia. Dosa, ya, semua kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, namun sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun jenis ibadah yang kita lakukan, itu semua nanti akan membersihkan hati kita. Ya, secara khusus ibadah-ibadah seperti membaca Al-Qur'an, ya, sedekah kita misalkan, apalah yang termudah bagi kita dari ibadah-ibadah yang kita ketahui, maka segera praktekkan. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita yang benar kepada Allah, maka ini akan membersihkan hati. Ya, kalau hati sudah bersih, artinya ilmu itu siap untuk masuk, ya. Dan kalau ya hati dipenuhi dengan ilmu tadi, insyaallah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal, ya, buah dari ilmu itu adalah amal.
Kemudian penulis berkata, karena sesungguhnya ilmu, ya sebagaimana perkataan sebagian ulama, ilmu itu adalah ibarat solat yang tersembunyi. Ilmu itu adalah ibadah hati dan batin. Ya, ibarat ibadah hati dan batin. Sebagaimana solat seseorang tidak sah, karena ia merupakan amal anggota badan yang tampak, tidak sah kecuali dengan bersuci dari hadas dan najis. Maka ilmu pun demikian, ia tidak sah kecuali dengan bersuci dari sifat-sifat yang buruk dan akhlak-akhlak yang jelek. Ya, nanti juga akan ada ya pembahasan akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada ya teman-teman kita, dan adab-adab yang secara khusus berkaitan dengan menuntut ilmu akan ada nanti pembahasan. Ya, ini yang perlu untuk kita pahami, dan akhlak-akhlak buruk yang tidak sesuai dengan ya etika seorang muslim ini untuk apalagi dia seorang penuntut ilmu ya, yang dia terus mempelajari agama, ya semestinya harus ada perubahan pada dirinya. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dalam hati seseorang hamba seperti cahaya lampu. Apabila kaca lampu tersebut bersih, maka cahaya yang dihasilkan pun akan terang. Sebaliknya apabila kaca lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan pun akan hilang. Ya, bola lampu itu kita lihat bersih dia, kemudian ada cahaya, ya aliran listrik hidup, terang hasilnya. Tapi kalau itu kita cat hitam, gelap dia dari luar, kalaupun hidup ada cahaya akan redup dan mungkin tidak keluar cahaya karena tertutupi oleh apa? Bayangan hitam tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang diumpamakan ilmu dalam hati seseorang. Jadi ini perlunya untuk membersihkan hati agar apa? Agar ilmu itu benar-benar memberikan dampak yang positif ya, membuahkan rasa takut dan amal-amal saleh. Karenanya siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya ia menghiasi batinnya. Menghiasi batinnya dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Ya, secara umum tadi macam maksiat. Sebab ilmu merupakan perhiasan yang berharga yang tidak pantas dimiliki kecuali oleh hati yang bersih. Sahal bin Abdullah Al-Tusturi rahimahullah berkata, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Haram atas ilmu, atas cahaya untuk memasuki hati seseorang yang di dalam hati tersebut ada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang masih menyimpan dendam kepada saudara sesama muslimnya, hati yang masih bergelimang dengan buruk sangka kepada saudara seimannya, yang penuh dengan hasad, menggibahi saudaranya. Demikian juga hati yang terus menuruti syahwatnya, yang pada akhirnya dia jatuh dalam kemaksiatan. Kalau yang seperti itu berat dan bahkan di sini disebut oleh para ulama haramun, tidak mungkin ya, karena ilmu itu adalah perhiasan yang berharga, tempatnya juga adalah tempat yang terbaik. Masa iya kita punya perhiasan, masa iya kita punya ya benda yang paling berharga, naruhnya di mana? Naruhnya di tempat sampah, yang enggak layak lah, hilang manfaatnya, hilang nilainya. Tapi sesuatu yang berharga tadi akan kita rawat, akan kita jaga, akan kita simpan, dan memang tempatnya adalah sesuatu yang bersih pula, sesuatu yang agung pula. Ini ya yang perlu kita perhatikan bagi para penuntut ilmu, terus memperbaiki diri. Perbanyak dia bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengamalkan amal-amal soleh dia, membaca Al-Qur'an, salat sunnahnya, dan tentunya tadi ya yang kita bahas terkait dengan ibadah yang wajib, tentunya harus dia fokuskan terlebih dahulu ya. Jadi perhatikan untuk salat-salat wajibnya, kewajiban yang wajib dia kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada orang tua, itu harus menjadi urutan pertama di dalam sikap untuk memperbaiki diri kita, dan itu insyaallah akan membersihkan hati kita dan menjauhkan diri dari lingkungan-lingkungan yang buruk, agar hati kita ini juga terjaga ya, dan memilih teman-teman yang baik ya. Demikian juga menjauhkan hati
dari segala macam prasangka buruk kepada saudara seiman. Perbanyak memberikan udzur, ya, dan sibuklah untuk mengoreksi diri sendiri, ya, tidak untuk mengoreksi orang lain. Ini yang perlu untuk kita praktekkan. Ini adab yang kedua, mensucikan hati, membersihkan hati, karena itulah tempat ilmu tadi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ya, bagaimana Al-Qur'an bisa untuk dipahami, untuk ditadabburi? Al-Qur'an sumber ilmu. Kalau hatinya terkunci, hatinya, karena berarti apa? Demikianlah, ya, ilmu itu, ya, pemahaman itu berada di hati, dan pentingnya bagi kita untuk mensucikan hati agar ilmu bisa masuk. Kemudian adab yang ketiga adalah memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita perlu banyak berdoa. Ya, penuntut ilmu itu harus banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Karena ilmu itu datang bukan karena hebatnya kita. Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai nanti muncul penyakit hati, kesombongan, merasa punya hafalan yang kuat, saya enggak perlu nulis. Ya, saya ingat apa yang disampaikan, ya. Atau dia merasa mudah memahami, ndaklah, nanti di rumah bisa saya baca bukunya. Nanti saya enggak perlu hadir, cukup baca buku, nanti saya juga paham. Ini kesombongan-kesombongan yang ada. Dia merasa ilmu itu datang karena kehebatan dirinya, karena kecerdasan dan kepintaran dirinya. Atau mungkin dia merasa ilmu itu datang karena ulet, karena rajin dia belajar. Maka ini adalah bentuk percaya diri yang salah. Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita, ya, jatuh dalam jebakan syaitan, disuruh rajin belajar, tapi maksudnya nanti ada keyakinan saya paham ini karena saya belajar, karena saya. Nah, ini adalah bentuk kesalahan. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang berikan taufik bagi kita. Banyak orang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala sebatas ilmu. Kalau ditanya masuk masjid kaki mana yang didahulukan, kaum muslimin pasti bisa jawab kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi coba kita lihat prakteknya, kebalikannya. Apalah sulit untuk mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri. Tapi demikian orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengamalkannya. Kalau hanya sebatas paham, suruh memahami perkara, ya, entah fikih atau pelajaran apa, barangkali orang kafir juga bisa paham. Nih, kasih buku antum menghafalkan, kasih ujian, mungkin dia bisa jawab. Sebatas itu. Tapi perkara ilmu, ya, datang bukan karena hebatnya kita, tidak. Ya, kita berbicara nih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nanti membuahkan amal dan bertambahnya iman, bertambahnya rasa takut. Sehingga bagi para penuntut ilmu, karena ilmu itu datang bukan dari dia, ilmu itu datang dari Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, termasuk kesombongan kalau kita menggunakan adab ini. Rasul saja, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sudah pasti dapatkan bimbingan dari Allah taala. Sudah pasti dia akan diajarkan seperti apa beribadah yang benar. Malaikat datang kepada para rasul untuk menyampaikan syariat Islam ini, itu masih diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, ucapkanlah, berdoa, minta ilmu yang bermanfaat. Kalau Rasul saja yang sudah pasti didatangi malaikat mengajarkan ilmu, mengajarkan wahyu ini, masih diperintah untuk berdoa, artinya kita yang gak bakalan didatangi malaikat nyampaikan wahyu kepada kita, artinya kita memang jelas asalnya adalah bodoh, tidak paham. Harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dapat jaminan pasti dibimbing saja masih berdoa, ya, apalagi kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak, ya,
kondisi ataupun waktu kita untuk berdoa. Karena doa adalah ibadah mutlak asalnya. Kapanpun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Nah, ini yang untuk terus kita ingat-ingat, senantiasa memohon ilmu, senantiasa berdoa, tidak lupa setiap hari, dan bahkan pada pagi hari kita diajarkan sunnahnya untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itulah impian kita tiap hari. Pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Pada hari, setiap hari di awal pagi kita juga berdoa agar diberikan rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah setiap paginya bagi kita untuk mengucapkan doa tersebut. Memohon pertolongan kepadanya. Ya. Karena tadi ya, taufik Allah yang menghendaki seseorang sehingga dia dimudahkan. Karena untuk ilmu itu berat. Nanti akan ada ya keterangannya. Kalau kita tidak meminta kepada Allah yang Maha Kuat, tidak bakalan sanggup kita untuk ya mempelajari semua syariat Islam ini. Allah yang menjadikan kita mudah untuk menuntut ilmu, mudah memahaminya. Ya. Sebagaimana perkataan ilmu, idza a'taita kullah a'taka ba'dah. Kita kalau sudah maksimal 100% nih kemampuan kita kerahkan fokus untuk menuntut ilmu, ilmu hanya akan memberikan setengahnya saja kepada kita. Ya. Jadi apalagi kita nggak maksimal 100%, ya, sedikit yang akan kita dapatkan. Sehingga apa? Karena kita ini lemah, kita butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Karena memang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ujian ya dalam menuntut ilmu. Mungkin kita diberi semangat yang luar biasa. Semangatnya ada, tapi fasilitas untuk menuntut ilmunya terbatas. Ujian juga. Fasilitasnya ada, semangatnya yang enggak ada. Ya. Saat ini kan fasilitas alhamdulillah dimudahkan. Masjid terbuka. Ya, ini juga menuntut ilmu dimudahkan bagi kita, bisa dari jarak jauh. Tapi semangatnya enggak ada. Itu jadi masalah, ujian juga. Ada semangat, ada fasilitas, masih kendala-kendala yang lain, kesibukan duniawi. Ya, akhirnya kita jadi awal semangat, tapi hati-hati ya, jebakan syaitan itu halus dia. Ada yang disuruh semangat, nanti ujung-ujungnya menjadikan dia sombong, takabur. Atau ada yang memang disuruh semangat di awal, nanti di tengah-tengah mulai menjadikan dia malas-malasan. Itu semua adalah pertama godaan syaitan. Karena apa? Karena syaitan paling tidak mau kalau pada akhirnya kita ini bisa beribadah kepada Allah. Dan orang tidak akan beribadah kecuali tanpa ilmu. Nah inilah, ya, syaitan pasti akan benar-benar menghalangi para penuntut ilmu dari menuntut ilmu ini. Dan kita tidak ada penolong, sebaik-baiknya penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu merasa butuh kepadanya, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perwujudan dari ini semua adalah dengan perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini doa yang bisa kita ucapkan, ya, Rabbi zidni ilma. Demikian juga mengucapkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya sebatas ilmu, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu nanti yang membuahkan amal dan menjadikan iman semakin kuat, ya, semakin hadir rasa takut kita kepada Allah. Demikian juga diajarkan untuk meminta rizqan thayyiba, rizki yang baik, dan amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Juga doa yang bisa kita ucapkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya, kita tadi ilmu yang bermanfaat. Jadi berharap
yang telah kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar datang-datang saja, ya, pas kajian baru bawa buku, baru buka buku, pulang tutup lagi, selesai. Seperti itu aktivitas kita, enggak pernah meminta agar ini memberikan manfaat, sangat disayangkan. Maka ini ya, dari doa mengajar kita untuk mentadabburi apa yang kita ucapkan ini. Ya, bagaimana ilmu bisa bermanfaat kalau metode ataupun cara kita nuntut ilmu itu juga tidak benar, ya. Kita berharap wa'allimni ma yanfa'uni, agar diajarkan oleh Allah apa yang bermanfaat bagiku. Agar kita disibukkan terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan kemanfaatan. Karena kehidupan kita ini, kalau tidak kita sibukkan dengan yang baik, maka kita akan disibukkan dengan yang buruk. Dua hal. Peperangan, pertarungan antara hak dan batil akan terus ada. Ya, akan kita dapati perseteruan antara hak dan batil pada semua keadaan. Maka kita berharap kepada Allah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kehidupan kita itu tersibukkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidni ilma, dan minta ditambahkan ilmu. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW memerintahkan hal di atas karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, seperti ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler dan lainnya. Ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang ya menjadikan dia tidak paham tentang syariat ini, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan berarti enggak bolehnya kita belajar ilmu dunia, tidak, ya. Ilmu-ilmu dunia selama itu pada akhirnya nanti akan menjadikan kita mudah beribadah, menjadi wasilah semakin banyak pahala kita, bisa memberi manfaat bagi kita, maka itu diperbolehkan. Ilmu kedokteran sebagai contoh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kalau memang diniatkan adalah untuk membantu orang lain, dan memang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pun juga harus diniatkan itu. Kalau dia belajar ilmu kedokteran bukan nanti apa? Agar mudah dapat pekerjaan, gaji yang memadai. Kalau tujuannya itu sia-sia. Dia hanya mungkin dapatkan itu, tapi enggak ada nilai pahalanya untuk akhirat dia. Tapi kalau dia niatkan dari awal menuntut ilmu dunia adalah untuk membantu kaum muslimin, ya, untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka insyaallah dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa beri manfaat bagi orang lain. Jadi yang mempelajari ilmu dunia, yang belajar ya di lembaga pendidikan yang ya pelajaran adalah pelajaran dunia, maka berupaya kelak bagaimana memang dari awal sudah diniatkan dunia yang dia pahami ini adalah diupayakan itu bisa menjadikan dia semakin mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat bagi orang lain adalah ibadah. Dan juga dia harus memahami ilmu-ilmu agama yang menjadi kewajiban dia. Ilmu tentang salat, ya, ilmu tentang ya, rukun Islam, dan ilmu tentang akidah mendasar itu harus dia pahami. Ya, jadi memang ya tidak semua harus ya menjadi seorang ulama, ya, paham tentang ilmu syariat semua, ya harus ada yang ada yang paham tentang perkara dunia, tapi tadi masih dalam koridornya ilmu dunia sebagai wasilah untuk menggapai pahala menuju kehidupan akhirat tadi. Adapun yang ya semata-mata memang ilmu dunia yang tidak memberikan manfaat, dan bahkan ilmu tersebut mengalihkan seseorang muslim dari keyakinan yang benar, seperti
ilmu filsafat sebagai contoh, karena ilmu filsafat dibangun berdasarkan akal, dan agama kita tidaklah demikian. Kita beragama didasari sikap taat kita kepada aturan syariat, kepada dalil. Dan semua yang Allah Ta'ala tetapkan dalil tersebut itu mudah dan bisa diterima oleh akal, dan tidaklah mendahulukan akal terlebih dahulu. Berbeda dengan ilmu filsafat, ilmu yang jelas penyimpangannya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa yang bisa untuk kita lazimkan, kita rutinkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, berlindung dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk beribadah, demikian juga dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini Rasulullah mengajarkan kita. Makanya sebaik-baik doa adalah doa yang kita dapati ya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah ya mengajarkan kita hal-hal yang itu akan memberikan kebahagiaan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh membuat doa, silahkan dengan redaksi yang bisa untuk kita ucapkan bila tidak bisa menghafalnya. Namun ya redaksi doa yang jangan sampai ya berlebihan, dan sebaik-baiknya doa lebih baik adalah kita ya mengikuti. Tidak Arabnya baca bahasa terjemahannya ya. Ya, ini kita berbicara doa di luar sholat lah. Tapi kalau di dalam sholat ya lebih baik, dan memang itu yang lebih tepat. Kalaupun berdoa, gunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dihafalkanlah, belajar tiap hari diulang-ulang pasti hafal ya. Masa kalah sama anak kecil kita, anak TPA mereka hafal doa ini. Kenapa mereka hafal? Karena mereka ulang-ulang. Karena kunci hafalan itu wa mal hifdzu illa bidzikrul, banyak ngulang. Ya, banyak ngulang agar kita mudah menghafal. Ini beberapa doa yang bisa untuk kita amalkan, kita praktekkan ya, doa-doa terbaik baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ya sebagai ini adab yang untuk tidak kita lupakan, ilmu ini datang bukan karena kecerdasan kita, bukan warisan orang tua, gen ya orang tuanya orang pintar karena pendidikan, bukan didikan orang tua semata, bukan itu, tapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah menghendaki hamba-hambanya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu yang perlu kita minta. Kita minta hidayah kepada Allah, minta ilmu dan ilmu yang bermanfaat, terlebih aktivitas rutin kita ya agar diberkahi. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak salah jalan. Karena apa? Jalan penuntut ilmu ini jalan yang penuh rintangan, dan musuhnya enggak pernah putus asa. Siapa musuh kita? Syaitan, iblis. Itu yang pertama kali, dan ini musuh yang tidak terlihat. Belum lagi musuh dari diri kita, jiwa yang buruk, hati yang masih kotor ya. Belum lagi lingkungan yang buruk, syahwat yang terus menggebu-gebu. Nah, ini semua ujian yang begitu berat. Tapi ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji kalau memang mereka nih benar-benar sungguh-sungguh ya ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk dan bimbingan. Jadi disinilah nilai tauhid ya. Ya, bentuk pengamalan kita, iman kita kepada Allah, tawakal, bergantung kita kepada Allah ada pada ibadah doa kita. Semakin banyak dia berdoa, itu menunjukkan semakin butuh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dia jarang berdoa, itu adalah tanda kesombongan ya, tanda kesombongan di hatinya, seakan-akan apa? Dia dapatkan itulah murni dari dia. Tidak, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam ya. Barangkali ini bisa disampaikan. Adab yang kedua dan ketiga, bersihkan hati kita dari segala macam kemaksiatan
adalah dengan cara perbanyak taat kepada Allah, istighfar kita kepada Allah, dan lakukan segala macam bentuk ibadah, perbaiki akhlak kita. Demikian juga perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan, kami persilakan. Bagaimana ketika seorang penuntut ilmu meninggalkan kajian tahsin atau tajwid? Alasannya karena pembimbingnya, ya, ustadznya menganggap bacaan sadaqallahul azim itu bukan bid'ah. Atau ketika seorang wanita muslimah meninggalkan tahsin karena ustadzahnya beranggapan cadar tidak wajib. Allahu a'lam, ini sikap berlebihan satu sisi, ya. Karena kurang ilmu akhirnya salah dalam mengambil sikap. Ya, masalah bacaan sadaqallahul azim, ya benar, itu bukan bagian dari Al-Qur'an, bukan sama sekali. Juga bukan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinjau dari sisi makna tidak salah. Apa arti sadaqallahul azim? Maha benar Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Azim, itu artinya. Apa ada yang salah dari kalimat tersebut? Enggak ada. Para ulama yang mengingkari kalimat ini, ya, ini perlu digarisbawahi, kalau meyakini bacaan ini adalah sebuah kelaziman. Artinya habis salat, habis baca Quran wajib baca itu. Kalau sudah punya keyakinan habis ngaji wajib baca ini, itu yang bid'ah. Ya, kalau sudah punya keyakinan. Jadi asal kalimat itu enggak salah secara makna. Tapi kalau sudah punya keyakinan ini harus diucapkan. Berarti ini menambahkan aturan dalam beribadah. Itu yang bid'ahnya. Ini juga harus dipahami, ya, agar tidak salah. Jadi enggak mutlak ada orang langsung mengatakan sadaqallahul azim wa bid'ah. Dalam artian dia tidak melazimkannya atau dia mengucapkannya di luar, ya, kebiasaan dia, maka tidak mengapa, Allahu a'lam. Sebatas itu. Karena apa? Secara maknanya benar. Ya, tapi kalau diyakini adalah sebuah kelaziman, ya, itu memang tidak benar. Ya, kita mengakhiri bacaan Al-Qur'an, ya, selesai. Jika ada keterangan, ya, apalagi kita dalam sebuah ya, belajar tahsin, menutup, ya, halaqah kita, ya, dengan doa kafaratul majlis, itu yang disunnahkannya. Ini adalah majlis juga, ya. Ya, kalau menjadikan ini sebagai sebuah kelaziman, yaitu yang tidak tepat. Taib. Kemudian dia tinggalkan majlis tersebut hanya karena pembimbingnya, ya, menganggap, ya, bolehnya hal tersebut. Ya, ya, kita lihat tadi, apa boleh, karena kita tidak mudah ya langsung menyatakan, barangkali mungkin itu juga belum dipahami oleh sang musyrif, sang pembimbing. Ya, kita perlu untuk diskusi dalam masalah itu. Barangkali ada kesalahpahaman di dalam memahami masalah ini. Terkait dengan pertanyaan, boleh enggak dia untuk tidak mengikuti lagi? Masalahnya, ya, kalau memang kita tidak temukan ada yang lebih layak untuk membimbing kita dalam membaca Al-Quran kecuali dia, ya, maka tidak mengapa kita berguru kepada orang-orang yang sedemikian dalam hal yang nanti, ya, tidak memaksakan kita untuk mengikuti akidah-akidah yang mungkin dia miliki ada penyimpangan. Ini kan hanya sebatas untuk mempelajari, ya, huruf, ya, mempelajari tahsin, mempelajari tajwid, sebatas itu saja. Ini dalam artian kita tidak memiliki pilihan. Tidak memiliki pilihan. Yang ada cuma beliau misalkan. Ya udah, apalagi ini ilmu yang bisa dikatakan ilmu wajib bagi kita. Karena wajib bagi kita untuk benar dalam membaca Al-Fatihah, rukun salat kita. Dan bagaimana kita bisa benar kecuali dengan
meluruskan huruf per huruf, dan itu ada di materi tahsin. Jadi ya berlebihanlah bisa dikatakan penuntut ilmu ini kalau dengan begitu mudah langsung keluar dari majelis ilmu. Ya artinya ada kesalahpahaman, ada perbedaan. Jadi diskusikan terlebih dahulu. Pun juga kalau misalkan benar sang musyrif atau pembimbing berkeyakinan demikian, para ulama mengatakan kebolehan bagi kita nih untuk berguru kepada orang yang ada perbedaan dalam masalah agama, selama itu bukan bid'ah yang mengkafirkan. Ini juga bukan masalah yang besar ya dalam masalah bacaan ini. Ya, apalagi yang dipelajari adalah ilmu membaca Al-Qur'an. Ya, sebatas dari yang dipelajari. Kalau memang yang pelajaran tersebut hanya sebatas ngaji saja, mempelajari huruf, maka tetaplah bersabar dengan yang ada. Ini di saat memang tidak ada pilihan. Ya, ini para penuntut ilmu untuk tidak tergesa-gesa ya, terus belajar, bertanya, dan juga tidak langsung mudah tadi memvonis atau yang lainnya. Ya, perlu untuk didiskusikan, perlu untuk ditanya terlebih dahulu, dan fokus pada hal-hal yang mendasarnya. Yang mendasar adalah bagaimana tadi dia bisa membaca dengan benar. Ya. Demikian juga ketika seorang wanita muslimah meninggalkan majelis karena sang ustadzah menganggap cadar tidak wajib. Ini juga kebodohan dia ataupun kejahilan dia tidak memahami masalah perkara agama ini. Masalah cadar para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Jadi perbedaan dalam masalah ini perbedaan yang tidak boleh untuk dicela. Ya, termasuk berlebihan, dan ini kesalahan para penuntut ilmu. Makanya ya teruslah belajar dan komentar-komentar yang kita tidak ada ilmu di situ. Jadi ini adalah sebuah kesalahan, tindakan berlebihan. Ya, khawatir nanti ya susah untuk dapatkan ilmu yang berkah ketika memang ya sudah tidak ada adab kepada guru sendiri. Apalagi ini masalah masalah yang khilafiyah, masalah yang ketika seorang memilih wajib atau memilih sunnah tidak untuk kita mencelanya dalam masalah ini. Kecuali dia mengatakan cadar itu haram. Ini kan mengatakan tidak wajib. Ya benar, memang ada yang mengatakan tidak wajib. Syekh Albani beliau mengatakan tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Allahu a'lam. Apakah bisa tidur dijadikan ibadah? Yakni meniatkan tidur untuk memulihkan tenaga agar kuat menuntut ilmu dan beribadah di hari esok? Ya. Perkara-perkara yang mubah ketika diniatkan untuk wasilah atau perantara agar dia bisa beribadah, melakukan kewajiban, maka akan bernilai pahala insyaallah. Termasuk dalam hal ini dia tidur, dia makan, dia minum. Kalau memang diniatkan, kan perkara mubah aslinya. Kalau diniatkan untuk bisa kuat beribadah, insyaallah ya itu akan bernilai ibadah pula, akan dinilai pahala. Makanya ya, itulah niat itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi seseorang. Ini kalau memang dia memiliki niat yang benar. Jadi bisa perkara-perkara yang mubah selama diniatkan untuk nanti beribadah kepada Allah, insyaallah juga akan bisa mendapatkan nilai pahala. Allahu a'lam. Yang lain? Bila tidak ada, kita cukupkan. Semoga sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan insyaallah nanti kita kembali di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.